Terus di mana dasarnya optimisme 9? itu? Itu kan kalau 9 artinya dari 10 pemuda itu kira-kira 9 buta huruf, bukan? Iya, benar. Bagaimana melakukan perubahan dengan 9 pemuda buta huruf? Tapi Bung Karno tidak mengatakan, saudara semua, berat bangsa ini. Kalian semua ini 95% buta huruf. Yang sekolahan kayak saya ini cuma sedikit sekali. Enggak tuh. Yang dikatakan adalah pesan yang memompa semangat. Di saat tadi saya cerita, ketidakamanan, pembegalan, kekerasan, itu di mana-mana masif. Pesan itu menjadi kredibel dan membangkitkan semangat. Kenapa? Karena yang mengatakan memiliki integritas, yang mengatakan memiliki reputasi, memperjuangkan tentang rakyat ini. Sehingga pesan optimisme itu bergaung. Nah, tentu tiap zaman ada caranya. Tapi menurut saya tanggung jawab pemimpin ada perbaikan satu-satu, sehingga saya melihat kita penting untuk sadar di mana posisi kita dalam perjalanan bangsa kita. Jangan lupakan problem-problem lebih besar yang pernah kita lewati dulu. Lalu kita cari apa yang kita bisa kerjakan untuk membuatnya lebih baik dan bisa berbagi peran. Ada yang mainkan peran untuk bertanya, ada yang mainkan peran untuk memunculkan solusi, ada yang memainkan peran untuk macam-macam tuh. Tapi apapun yang kita kerjakan, saya melihat ini berangkat dari kesadaran bahwa perjalanan bangsa kita ini panjang, dan insya Allah kita semua ini mencintai Indonesia, dan karena kita mencintai Indonesia, maka kita mengatakan ABCD untuk Indonesia lebih baik. Tapi kita sadar perjalanan itu panjang. Nah, ini untuk mengingatkan kita, PR kita itu banyak, tapi juga perkembangan yang kita sudah alami itu nggak sedikit. Cuman kita seringkali lewat tuh tentang apa yang sudah kita jalani, pelajaran apa yang sudah kita ambil. Seringkali kita fokus pada kabar berat tentang Indonesia hari ini. Dan itu yang kecenderungan kita lah. Iya, saya sering cerita sama teman-teman, kalau kita datang ke sebuah negara lalu diperiksa imigrasinya lama, pasti kita cerita berkali-kali. Tapi kalau kita diperiksa imigrasinya nggak ada lamanya, langsung lewat, nggak pernah kita ceritakan betapa bagusnya imigrasi itu. Nggak pernah kita puji imigrasi itu. Tapi begitu kita ngalamin kesulitan, itu bisa berhari-hari kita cerita. Poinnya adalah ketika kita mengalami hal yang baik, jarang kita ceritakan terus-menerus. Tapi kalau kita mengalami hal yang tidak baik, kita punya kecenderungan untuk menceritakan itu terus-menerus. Nah, jadi saya malah merasa hari ini ya salah satu yang hilang adalah pesan-pesan optimistik, pesan-pesan positif tentang bangsa kita, sehingga nuansa yang ada di Republik ini tuh nuansa yang positif. Tapi pesan-pesan optimistik itu harus ditopang dengan kredibilitas. Benar itu. Kredibilitas itu dibangun dari apa? Dari konsistensi, dari integritas, dari pemahaman atas kondisi yang ada di rakyat, sehingga dia muncul sebagai pesan yang kredibel, optimisme yang kredibel. Bukan yang tidak bertanggung jawab. Saya beri ilustrasi misalnya. Bung Karno itu pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda. Terkenal sekali itu ya. Dan sangat terkenal. Saya akan guncang dunia. Pada saat itu dikatakan 95% penduduk Republik ini buta huruf tulis. 95% penduduk Republik ini buta huruf, nggak bisa nulis. Bisa pidato, bisa angkat bambu runcing, bisa perang, berani berkelahi, kasih selembar kertas, suruh tulis nama, nggak sanggup. Terus di mana dasarnya optimisme 9? itu? Itu kan kalau 9 artinya dari 10 pemuda itu kira-kira 9 buta huruf, bukan? Iya, benar. Bagaimana melakukan perubahan dengan 9 pemuda buta huruf? Tapi Bung Karno tidak mengatakan, saudara semua, berat bangsa ini. Kalian semua ini 95% buta huruf. Yang sekolahan kayak saya ini cuma sedikit sekali. Enggak tuh. Yang dikatakan adalah pesan yang memompa semangat. Di saat tadi saya cerita,
ketidakamanan, pembegalan, kekerasan, itu di mana-mana masif. Pesan itu menjadi kredibel dan membangkitkan semangat. Kenapa? Karena yang mengatakan memiliki integritas, yang mengatakan memiliki reputasi, memperjuangkan tentang rakyat ini. Sehingga pesan optimisme itu bergaung. Nah, tentu tiap zaman ada caranya. Tapi menurut saya tanggung jawab pemimpin adalah dia mengirimkan pesan-pesan yang optimis. Karena saya pernah katakan udah agak lama, pemimpin itu kirim harapan, bukan ratapan. Dengan begitu, rakyat akan bergerak ke arah yang benar. Ada banyak masalah, tentu ada banyak masalah. Kalau masalah sudah tidak ada, berarti kita sudah tidak hidup lagi. Itu benar. Dan menurut saya harus selalu terus-menerus ada usaha untuk mencari jalan keluar. Seperti pada era itu, ketika ada kekerasan di mana-mana, ketika ada ketidakamanan, kan ada jalan keluar kemudian. Nah, ini menurut saya state of Indonesia hari ini adalah situasi di mana kita membutuhkan kepemimpinan dengan pesan-pesan yang optimis, solusi-solusi nyata untuk berbagai persoalan yang ada di bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas, dan kredibilitasnya ditopang dengan integritas, ditopang dengan kompetensi, ditopang dengan kedekatan dengan rakyat. Itu salah satunya. Oke. Berarti pemimpin nggak boleh bilang dasmu gitu ya. Itu sorry. Kita kayaknya udah kebiasaan ngobrol tongkrong. Tapi kalau kau lihat gini ya, gini Pak, sebenarnya ini kan realistisnya kita Pak ya. Sebenarnya kalau kita mengharapkan ada satu perubahan nih, kita kan harus lihat bahwasanya kita sekarang dalam kondisi tidak baik-baik aja. Selagi kita punya harapan tadi seperti optimisme tadi bahwa kita pasti sampai pada satu tujuan. Karena kalau aku secara pribadi ngelihat kalau ada orang yang misalnya contoh dia cuma dikasih optimisme aja tanpa ada kredibilitas, tanpa ada konsistensi, akhirnya dia cuma kayak dibius aja. Dan justru yang menurutku kayak ini yang dilakukan oleh beberapa pemimpin atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Jadi kayak feeding bahwa kita oke, kita baik-baik aja gitu kan ya. Kayak di MU misalnya kayak gitu juga tuh. Mereka bilang kita perlu nunggu, kita santai aja dulu dan segala. Tapi ternyata perubahan itu nggak terjadi misalnya. Selalu percaya proses. Tapi ternyata nggak ada proses yang dilakukan. Jadi kredibilitasnya tuh nggak ada Pak. Sehingga kayak ngomongannya tuh nggak bertanggung jawab gitu Pak. Nah kayak Indonesia sekarang kayak gini nggak sih Pak? Kayak maksudnya? Belum lagi yang parah kalau misalnya di tahap sampai gaslight. Sampai kalau misalnya kita warga nih nggak menunjukkan optimisme, padahal realitanya memang tidak kondusif untuk kayak kasus kabur aja dulu kemarin ini loh Pak. Itu loh. Kan mereka bilang kan gini, sebenarnya nggak ada masalah, kalian aja yang masalah, bukan kami yang masalah gitu. Gelap-gelap apa gitu kayak gitu. Sebetulnya begini, nomor satu, pengakuan bahwa ada problem. Dan sambil kita mengatakan bahwa dalam setiap masalah ada jalan keluar, bukan sesudah masalah ada jalan keluar ya. Dalam setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, jadi lalu ada keseriusan untuk mengerjakan, sehingga orang yakin bahwa kita memang akan serius. Jadi kalau boleh sampaikan, jangan juga khawatir mengungkapkan pesan-pesan yang positif, pesan yang optimis, tapi itu semua adalah bagian dari kerja mencari solusi, bagian kerja mengerjakan yang benar. Jadi misalnya gini, kalau kita melihat ada problem di bidang pendidikan, kemudian kita mengatakan bahwa kita optimis pendidikan kita akan lebih baik, tapi nggak ada langkahnya. Nah itu dia, nggak ada langkahnya. Itu namanya statement aja. Optimisme itu dibangun sambil ada langkah-langkah nyata untuk pendidikan kita. Jadi dan memang salah satu masalah paling mendasar untuk bangsa yang sedang berkembang seperti kita, ini masalah pendidikan. Itu benar. Itu paling mendasar. Selama pendidikan kita tidak mendapatkan prioritas yang serius, maka itu akan sulit sekali kita mendapatkan solusi-solusi ini semua. Jadi, nah pesan itu jadi pesannya diiringi dengan policy, diiringi dengan langkah-langkah nyata, sehingga menjadi
executable change, perubahan yang bisa dieksekusi. Ya, contohnya kayak gini Pak, misalnya ya. Kita ambil contoh nyata banget, misalnya aku sangat amazed betapa Pak Anies husnudzon sekali gitu maksudnya. Iya. Contohnya nyata banget misalnya. Terbiasa suuzon ya di sini. Iya, kita kan terbiasa suuzon. Kemarin saya ngobrol sama Raymond, Pak. Kita berdua sepakat, kita tuh kalau ditanya apakah Indonesia masih punya masa depan, waktu itu bilangnya sangat ragu ya gitu ya. Sangat ragu. Oke, terus denger Pak Anies tadi ngomong, kita jadi optimis. langsung wah ada cahaya gitu, Pak. Iya. Karena aku ngeliat gini, misalnya contoh kayak pemilu aja kita bicarain Pak. Pemilu itu kan semacam kayak indikasi tentang sehat atau enggaknya satu negara sebenarnya Pak, satu pemerintahan lah, satu bangsa. Demokrasi. Boleh. Aku ikut pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan nggak pernah aku mengikuti pemilu seintensif aku mengikuti pemilu 2024. Oke. Karena ada Pak Anies di situ. Terus terang aku well known ketika aku ngobrol kemana-mana bahwa aku tidak pernah lebih intens untuk ngomongin pemilu, dan sebenarnya bukan hanya pada orangnya tapi pada sistem apa yang nanti ketika mereka sudah terpilih mereka memimpin dengan itu. Nah, tapi kan kita kan tahu sendiri Pak ya, contoh misalnya ya, aku pernah ditanya Pak sama timnya Pak Anies, ada saran nggak terhadap misalnya timnya Pak Anies ketika di 2024? Aku bilang begini, aku melihat, mohon maaf nih Pak kalau salah ya, ini nanti kalau salah boleh di-cut. Aku bilang itu problemnya mulai setelah ada wakilnya. Nah, langsung drop name saya, Caimin. Iya, itu ya kita sudah drop name lah. Artinya menurutku itu problematis banget karena itu sudah terlihat banyak sekali kompromi misalnya, atau misalnya setelah itu ada hal-hal yang ya kita udah tahu lah akhirnya terjadi dan sesuai dengan apa yang kita persangkakan beberapa orang atau banyak orang, dan setelah itu kan sebenarnya banyak banget hal tidak adil sebenarnya terjadi, dan itu bisa plain sight gitu loh, maksud terlihat secara nyata banget dan semua orang ngomongin itu sebenarnya Pak. Dan ini kan kasus yang sebenarnya kita nggak bisa optimis sebenarnya dalam hal ini. Artinya kalau dalam perkara-perkara yang kayak gini misalnya mereka bisa berbuat curang, itu perkara besar banget mereka bisa berbuat curang. Perkara-perkara kecil itu mereka akan lebih mudah lagi berbuat curang sebenarnya. Dugaan. Maksudnya ketidakadilan. Contoh kayak gini misalnya, ya, kita ngomong langsung aja ya. Kita nggak usah bicarain tentang pemilu presiden lah, pemilu Jakarta. Itu kan ngeri banget menurutku. Itu kan sangat terlihat sekali. Maksudnya kita mau nutupin dari segi apa gitu maksudnya untuk optimis itu. Nah, artinya kalau mereka dari segi ini mereka sudah bisa berbuat sampai di titik itu, apalagi hal-hal yang lain gitu loh maksudnya. Nah, enlighten us gitu Pak. Maksudnya gimana sih cara kita ngeliat kayak gitu Pak?